Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa dengan IN PMA 1J025014. Saya dari kelas 1B. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang menjadi pembelajar sepanjang hayat. Di pembelajaran sepanjang hayat ada 6 topik yang mau saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran sepanjang hayat. Yang kedua, konsep teori pendidikan sepanjang hayat. Yang ketiga, tahap proses pembelajaran sepanjang hayat. Yang keempat, penjaminan mutu program pembelajaran sepanjang hayat. Yang kelima, ada implementasi konsep belajar sepanjang hayat. Yang keenam, ada pusat pendidikan sepanjang hayat. Pada tahap yang pertama yaitu pengertian pembelajar sepanjang hidup. Pembelajar berarti pembelajar itu suatu individu yang terlibat dalam suatu proses pembelajaran. Pembelajar sepanjang hayat tidak mengacu pada suatu konsep. Pembelajaran tidak terbatas pada tahap tertentu dalam hidup seseorang, melainkan harus berlanjut seumur hidup. Ada 4 tahap pembelajaran. Yang pertama yaitu ketidakcakapan yang tidak disadari. Yang kedua, ketidakcakapan yang disadari. Yang ketiga, kecakapan yang disadari. Yang keempat yaitu penguasaan. Topik yang kedua yaitu konsep dan teori belajar sepanjang hayat. Teori belajar sepanjang hayat distimulasi oleh pikiran-pikiran dari teori belajar manusia yang mengakui adanya the lifelong natures. Dalam suatu aktivitas belajar seseorang, belajar merupakan suatu proses transformasi pengalaman yang dimiliki oleh seseorang dan akan selalu terjadi ketika individu terus berinteraksi ke lingkungan yang lebih luas. Topik yang ketiga yaitu tahap proses belajar pendidikan sepanjang hayat. Di proses belajar pendidikan sepanjang hayat ini ada 2 tahap proses pembelajaran. Yang pertama yaitu proses belajar yang tidak menggunakan panca indera atau tidak bisa dilihat oleh mata. Karena proses belajar ini terdiri dari pikiran seseorang yang sedang melakukan kegiatan belajar. Proses ini sering disebut dengan proses inter. Yang kedua yaitu disebut dengan proses ekster. Proses ini dapat menunjukkan apakah dalam diri seseorang telah terjadi proses belajar yang ditandai dengan adanya perubahan seseorang ke arah yang lebih baik. Ada beberapa proses belajar seseorang. Yang pertama itu motivasi, yang kedua itu perhatian pada pembelajaran, yang ketiga itu menerima dan mengingat, yang keempat itu reproduksi, yang kelima itu generalisasi, yang keenam itu menerapkan apa yang telah diajarkan kepada diri sendiri. Topik yang keempat itu menjamin mutu program belajar pendidikan sepanjang hayat. MED SRI Internasional mengembangkan 7 variabel mutu pendidikan sepanjang hayat yang mengarah pada terjadinya pembelajaran yang lebih efektif. Yang pertama itu pembelajar dilibatkan tugas otentik dan multidisiplin. Yang kedua itu penilaian berbasis kinerja. Yang ketiga itu partisipasi aktif. Yang keempat itu kerja kolaboratif. Yang kelima itu kelompok heterogen. Yang keenam instruktur sebagai fasilitator. Yang ketujuh eksplorasi pembelajaran. Topik yang kelima yaitu implementasi konsep belajar sepanjang hayat. Implementasi biasanya tidak membutuhkan orang lain atau sebagai pembimbing khusus belajar. Mereka bisa mencari bahan-bahan pembelajaran sendiri, terus mereka mempelajarinya sendiri dan mencoba mempraktekkannya. Ada juga tujuan belajar sepanjang hayat, yaitu tujuannya adalah mulanya itu untuk individual, untuk diri sendiri, ya ini untuk memperkaya kehidupan rohani untuk intelektual seseorang atau untuk kehidupan seseorang. Dengan berjalannya waktu, tujuan belajar sepanjang hayat ini tidak hanya untuk kehidupan rohani, tidak hanya untuk memperkaya kehidupan seseorang, tetapi juga untuk kehidupan sosial. Yang keenam yaitu pusat pendidikan pembelajar sepanjang hayat. Ada 3 pusat pendidikan pembelajaran sepanjang hayat. Yang pertama itu keluarga, yang kedua itu sekolah, yang terakhir itu masyarakat. Ada pula kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu
belajar itu tidak tergantung pada tahap tertentu, tetapi kita tuh bisa belajar seumur hidup atau sepanjang hayat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.